Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait tentang ikatan kimia ya. Jadi ikatan kimia ada beberapa hal yang wajib untuk dipahami, di mana tujuan dari pembelajaran ini yang pertama adalah peserta didik dapat memahami apa itu elektron valensi. Ya, jadi pada bab sebelumnya ada kata-kata elektron valensi, nah baru sekarang akan dijelaskan terkait tentang apa itu elektron valensi. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan peranan elektron dalam ikatan kimia. Jadi nanti elektron itu akan berperan penting dalam pembentukan suatu ikatan kimia. Apakah nanti dia terbentuk ikatan ion, ada namanya ikatan kovalen, dan ada namanya ikatan kovalen koordinasi. Kemudian yang terakhir adalah peserta didik dapat menganalisis interaksi antar partikel materi dan hubungannya dengan sifat fisikanya. Jadi ada interaksinya, istilahnya seperti gaya antar molekulnya di sana. Oke, pada bahasan pertama kita akan membahas tentang elektron valensi. Nah, apa itu elektron valensi? Nah, jadi elektron valensi itu adalah jumlah elektron pada kulit terluarnya. Nah, misalkan seperti gambar ini ya, mempunyai 2 elektron ya. Yang mana elektron valensinya? Ya pada kulit terluar inilah elektron valensinya ya. Jadi kalau pada gambar ini elektron valensinya adalah 1. Oke, bagaimana kalau kita penulisannya dalam konfigurasi elektron? Nah, tinggal dilihat saja. Ini 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Maka kulit terakhirnya adalah pada kulit nomor 3 ya, yang paling besar. Sehingga kita lihat jumlah elektronnya ada berapa? Oke, hanya ada 2 di sini ya. Maka elektron valensinya adalah 2, seperti itu. Kemudian contoh yang berikutnya, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 dan 3p6. Nah, di sini kulit yang terbesarnya adalah kulit nomor 3 ya. Jadi ada 3s dan ada 3p. Sehingga jumlah elektronnya ditambahkan di sini ya, antara yang di P dan di S. Karena kulit terakhirnya adalah kulit nomor 3 ya, maka elektron valensinya adalah 8 di sana. Oke, seperti itu cara menentukan elektron valensi, sangat sederhana, mirip seperti mencari golongan ini ya. Oke, contohnya misalkan jumlah elektron valensi dari atom Al yang memiliki elektron sebanyak 13. Maka apa yang harus dilakukan untuk menentukan elektron valensi? Tentunya harus membuat atau menuliskan konfigurasi elektronnya dulu ya. Jadi konfigurasi elektron itu berperan sangat penting di sini. Oke, konfigurasi elektronnya seperti ini dari 1s2 sampai 3p1. Maka berapa elektron valensinya ya? Kita lihat dulu. Kulit terakhirnya adalah kulit nomor 3 atau kulit terbesarnya ya, kulit nomor 3. Ya, jadi tinggal kita tambahkan sama seperti contoh yang sebelumnya ya. Yang di S tambahkan dengan yang di P, berarti 2 tambah 1, maka elektron valensinya adalah 3. Oke, itu adalah pembahasan tentang elektron valensi. Nah, jadi elektron valensi ini akan berperan penting dalam menentukan apakah atom itu akan membentuk ion positif dan apakah atom itu akan membentuk ion negatif. Atau seperti pertanyaan pada bab sebelumnya, itu pada buku ada pertanyaan bahwa atom yang mana yang lebih mudah membentuk ion negatif atau atom mana yang lebih mudah membentuk ion positif. Jadi penjelasannya adalah seperti ini. Jika dia membentuk ion positif, maka atom-atom itu dia memiliki jumlah elektron valensi kurang dari 4. Maka dia akan cenderung untuk melepaskan elektronnya sehingga membentuk ion positif. Jadi yang memiliki jumlah elektron valensi 1, 2, atau 3, dia akan cenderung melepaskan elektron, maka akan membentuk ion positif. Contohnya seperti ini ya. Elektron valensinya 1, maka dia membentuk ion positif 1. Elektron valensinya 2, maka membentuk ion positif 2. Elektron valensinya 3, maka membentuk ion positif 3. Jadi seperti itu ya. Kemudian pertanyaannya, yang mana lebih mudah membentuk ion positif? Apakah yang elektron valensinya 1 atau elektron valensinya 2? Otomatis
yang mempunyai elektron valensi lebih sedikit ya, karena ketika dia sudah melepaskan satu elektronnya dia sudah membentuk ion positif 1. Tetapi kalau dia memiliki elektron valensi sebanyak 2, maka dia harus melepaskan 2 elektronnya sehingga lebih susah ketimbang yang memiliki elektron valensi hanya 1 ya. Jadi seperti itu kemudahan membentuk ion positif. Kemudian di antara ion positif itu yang mana yang lebih mudah? Ingat, yang memiliki elektron valensi yang lebih sedikit gitu ya untuk ion positif. Nah, contohnya adalah atom Na. Oke, seperti ini konfigurasinya, dia sampai 3s1, maka di sini kita ketahui kulitnya yang terakhir adalah kulit nomor 3 dan elektronnya adalah hanya 1. Maka elektron valensinya 1, sehingga atom Na itu cenderung akan melepaskan 1 elektronnya sehingga menjadi ion Na positif. Ya. Ketika sudah menjadi ion Na positif, maka ini sudah hilang ya, 3s1 sudah hilang, maka yang konfigurasi terakhirnya hanya sampai 2p6. Seperti itu nanti jadinya ketika dia sudah menjadi ion Na+. Tapi yang terpenting adalah harus mengetahui kapan dia membentuk ion positif dan kapan membentuk ion negatifnya. Nah, sekarang kita bandingkan. Kalau tadi ion positif dia kurang dari 4 ini ya, kurang dari 4. Maka kalau ion negatif adalah dia lebih dari 3. Jadi dari 4, 5, 6 atau 7. Maka atom itu cenderung menangkap elektron ya. Ya, lebih mudah lah istilahnya, lebih mudah menangkap elektron dibandingkan untuk melepaskan elektronnya. Itu berkaitan dengan sifat keperiodikan yang sudah dipelajari, apakah energi ionisasinya atau afinitas elektronnya. Oke, seperti ini ya. Jadi ketika elektron valensinya 4, maka dia akan membentuk ion negatif 4. Nah, elektron valensinya 5, maka ion negatif 3. Ketika elektron valensinya 6, maka ion negatif 2, dan elektron valensi 7 maka ion negatif 1. Seperti itu. Nah, kemudian yang mana yang lebih mudah membentuk ion negatif dari ini ya, 4, 5, 6, 7 ini gitu ya. Jadi berbanding terbalik dengan ion positif. Jadi kalau di ion negatif yang lebih mudah adalah yang elektron valensinya lebih besar. Jadi elektron valensi 7 itu lebih mudah membentuk ion negatif dibandingkan dengan yang memiliki elektron valensi 6. Kenapa seperti itu? Alasannya juga sama. Dia membentuk ion negatif karena menangkap elektron ya. Jadi ketika sudah menangkap 1 elektron, maka yang elektron valensi 7 ini sudah membentuk ion negatif 1, dia sudah terbentuk ionnya. Tetapi ketika dia memiliki elektron valensi 6, dia tidak cukup hanya menangkap 1 elektronnya, tetapi harus 2 elektron yang dia tangkap. Maka lebih susah dibandingkan dengan yang memiliki elektron valensi 7. Jadi seperti itu ya. Jadi ketika dideretkan atom-atom yang memiliki elektron valensi 4, 5, 6, dan 7, yang mana yang lebih mudah membentuk ion negatif? Jadi yang elektron valensinya lebih besar. Nah, jadi kalau tadi yang ion positif yang memiliki elektron valensi yang lebih sedikit, sedangkan yang ini memiliki elektron valensi yang lebih besar, yang lebih mudah, seperti itu. Ya, tapi harus diingat kapan dia membentuk ion positif dan kapan membentuk ion negatifnya. Batasannya adalah 3 atau 4 di sini ya. 1 sampai 3 dia ion positif, 4 sampai 7 dia ion negatifnya gitu ya. Oke, contohnya seperti ini. Oke. Ya, jadi kulit terakhirnya adalah 3s2 3p6, maka elektronnya sebanyak 6. Ya, sorry, ini salah ya. Harusnya elektron valensinya adalah 6 ya. Elektron valensinya 6. Jadi maka atom S itu akan melepaskan atau menangkap 2 elektron sehingga dia menjadi ion S negatif 2. Oke, seperti itu. Kalau misalkan dia memiliki elektron valensi 5, maka atom tersebut akan membentuk ion negatif 3. Oke, seperti itu pengaruh dari elektron valensi terhadap terbentuknya ion positif atau ion negatifnya, seperti ini ya. Nah, kenapa atom itu dia membentuk ion positif dan ion negatif? Itu untuk mencapai kestabilan konfigurasinya ya. Konfigurasi yang stabil itu adalah konfigurasi yang mengikuti konfigurasi gas mulia. Jadi yang sudah
stabil adalah konfigurasi golongan 8A atau gas mulia yang sebelumnya sudah dijelaskan ya. Jadi misalkan ini dihilangkan ya, contohnya di Na ini dihilangkan ya, sudah memenuhi dari konfigurasi Ne ya. Kemudian yang ini dihilangkan, dia sudah juga memenuhi konfigurasi Ne. Apakah harus memenuhi konfigurasi Ne? Tidak. Ya, bisa memenuhi konfigurasi dari AR, kemudian dari KR, dari XE, pokoknya golongan 8A itu adalah golongan yang memiliki konfigurasi yang stabil. Sehingga atom-atom yang belum memiliki konfigurasi seperti itu akan berusaha untuk memenuhi itu, sehingga dia bisa melepaskan atau menangkap elektron, membentuk ion positif atau ion negatif. Kemudian selanjutnya dia akan berikatan antara dua atom tersebut, seperti itu. Oke, penjelasannya hanya sampai di sini dulu. Semoga bisa dipahami. Kita lanjutkan pembentukan ikatan ion pada pertemuan selanjutnya.